Mata kita seringkali disebut sebagai jendela jiwa, karena dari mata kita bisa melihat lebih dari sekadar bentuk fisik seseorang. Ada banyak hal yang tersembunyi di balik pandangan mata kita, perasaan, pikiran, dan bahkan keinginan yang tidak selalu terucap dalam kata-kata. Seringkali kita berpikir bahwa kita hanya menggunakan mata untuk melihat dunia sekitar, namun sesungguhnya mata juga dapat mengungkapkan lebih banyak hal daripada yang kita sadari. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu bisa melihat sesuatu yang lebih dalam dari mata seseorang? Atau mungkin kamu pernah bertemu dengan seseorang dan tanpa banyak bicara, kamu langsung merasakan ada yang berbeda, sesuatu yang tak terucapkan? Nah, itu adalah kekuatan mata sebagai jendela jiwa. Mata adalah bagian tubuh yang sangat ekspresif, tak jarang melalui mata. Kita bisa merasakan kedalaman emosi atau bahkan niat seseorang. Jika kamu memperhatikan dengan penuh perhatian, kamu akan menyadari bahwa setiap kali seseorang merasakan kebahagiaan, kesedihan, rasa cinta, atau ketakutan, ada pancaran tertentu yang terlihat di mata mereka. Dalam banyak budaya, orang-orang percaya bahwa mata bisa mencerminkan keadaan batin seseorang. Ini bisa saja berupa pancaran kasih sayang, keraguan, ketegangan, atau bahkan kerinduan. Tapi kenapa mata begitu istimewa dalam mengungkapkan jiwa kita? Salah satu alasan adalah karena mata adalah saluran langsung ke dalam diri kita yang paling dalam. Ketika kita melihat seseorang, mata kita bisa menangkap lebih banyak hal daripada sekadar penampilan luar. Setiap tatapan bisa mencerminkan perjalanan batin yang panjang, dari kebahagiaan hingga kesedihan, dari keberanian hingga rasa takut. Saat kamu menatap mata seseorang, cobalah untuk melihat lebih dari sekadar fisiknya. Amati apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan di balik tatapan itu. Mungkin sebuah cerita yang belum mereka ceritakan, atau perasaan yang belum mereka ungkapkan. Karena seringkali apa yang tampak di luar hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Mata kita adalah cermin dari apa yang kita rasakan, bahkan ketika kita berusaha untuk tidak menunjukkannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi dan rangsangan visual. Setiap hari kita melihat begitu banyak hal, gedung-gedung tinggi, jalan raya yang padat, orang-orang berlalu lalang. Namun apakah kita benar-benar melihat semuanya dengan penuh kesadaran? Atau justru kita seringkali hanya melihat tanpa menyaksikan? Ada perbedaan besar antara melihat dan menyaksikan. Melihat adalah aktivitas fisik. Mata kita menangkap gambar dari segala sesuatu yang ada di depan kita. Tapi menyaksikan itu lebih dalam dari sekadar melihat. Itu adalah bentuk perhatian penuh. Ketika kita menyaksikan, kita benar-benar membuka hati dan pikiran kita untuk memahami apa yang ada di depan kita. Meresapi setiap detil yang mungkin kita abaikan jika hanya melihat secara sepintas. Coba perhatikan sekelilingmu. Pasti ada banyak hal yang mungkin tidak kamu sadari jika hanya melihatnya dengan terburu-buru atau tanpa perhatian penuh. Mungkin kamu akan menemukan keindahan di sudut-sudut kecil yang biasanya terlewat begitu saja, seperti senyum seorang teman atau bahkan pemandangan alam yang menenangkan hati. Ketika kamu mulai menyaksikan dengan hati yang terbuka, dunia di sekitarmu bisa terasa lebih hidup, lebih berarti. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan pentingnya untuk benar-benar menyaksikan apa yang ada di sekitar kita. Mata kita bisa melihat banyak hal, tetapi apakah kita benar-benar menyaksikannya dengan kesadaran penuh? Mungkin kita hanya terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri atau terfokus pada tujuan kita, sehingga kita melewatkan pengalaman hidup yang sebenarnya. Dengan menyaksikan, kita mulai terhubung dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang lebih mendalam. Mata kita bukan hanya alat untuk melihat, tetapi juga pintu untuk memahami, merasakan dan menyelami makna dari setiap momen yang kita alami. Jadi jika kamu ingin lebih menyaksikan dunia ini, mulailah dengan melihat lebih dalam melalui mata hati. Perhatikan apa yang tidak terlihat di permukaan, perasaan, emosi, atau pesan yang mungkin tersembunyi di balik setiap tatapan. Dunia ini tidak hanya bisa dilihat dengan mata,
tetapi juga bisa disaksikan dengan kesadaran dan hati yang penuh rasa. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita terbiasa dengan segala sesuatu di sekitar kita, hingga kita lupa untuk benar-benar menyadari apa yang terlihat. Ketika kamu berjalan di jalanan yang sama setiap hari atau bertemu dengan orang-orang yang sama, pandangan kita bisa menjadi begitu otomatis. Mata kita melihat, tetapi apakah kita benar-benar menyadari apa yang kita lihat? Kadang-kadang kita hanya melihat permukaan, gedung, kendaraan, atau orang yang kita temui sehari-hari, tanpa memperhatikan detail atau makna yang lebih dalam dari apa yang ada di sekitar kita. Tapi jika kita berhenti sejenak dan membuka mata serta hati kita dengan lebih jernih, kita bisa mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya terlewatkan. Mungkin ada senyum tulus yang diberikan seseorang, atau aroma bunga yang semerbak di taman yang sering kita lewati. Semua hal ini seringkali kita abaikan karena kita sudah terbiasa. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang atau merasa bahwa hidup ini terasa datar? Itu bisa jadi karena kita tidak sepenuhnya menyadari apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita begitu fokus pada tujuan kita, pada apa yang ingin kita capai, sehingga kita melupakan untuk benar-benar melihat dan merasakan apa yang ada di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan keajaiban kecil, tapi hanya jika kita benar-benar berhenti dan menyadari kehadiran mereka. Menyadari apa yang terlihat berarti mengubah cara kita melihat dunia, dari sekadar mengamati menjadi benar-benar merasakan. Saat kamu meluangkan waktu untuk menyadari apa yang ada di sekitarmu, kamu akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih kaya dan lebih penuh warna daripada yang kita bayangkan. Cobalah untuk lebih memperhatikan, dan kamu akan terkejut dengan betapa banyak keindahan yang sebenarnya telah ada di depan mata kita. Kita hidup dalam dunia yang seringkali menilai berdasarkan penampilan. Apa yang kita lihat di luar seringkali menjadi acuan pertama kita untuk memahami sesuatu atau seseorang. Kita menilai orang dari pakaian mereka, wajah mereka, atau bahkan cara mereka berbicara. Namun apakah itu semua yang membuat seseorang atau sesuatu menjadi apa adanya? Melihat lebih dari sekadar fisik berarti kita belajar untuk menilai dengan hati yang lebih dalam, untuk mencari makna di balik penampilan. Setiap orang memiliki cerita yang tak terlihat di balik wajah mereka. Mungkin seseorang tampak tersenyum, tetapi sebenarnya sedang merasa lelah atau cemas. Atau mungkin ada orang yang tampak tidak peduli, padahal sebenarnya mereka menyimpan perasaan yang mendalam. Begitu juga dengan dunia alam di sekitar kita. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap daun yang jatuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap batu yang ada di jalan bisa memiliki makna yang lebih dalam jika kita memperhatikannya. Alam tidak hanya ada untuk dilihat, tetapi untuk dimengerti dan dirasakan. Ada keseimbangan dan keharmonisan yang tersembunyi dalam setiap aspek kehidupan jika kita mau membuka mata dan hati kita untuk melihatnya. Melihat lebih dari sekadar fisik juga berarti membuka pikiran kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal yang sering dianggap biasa. Cobalah untuk melihat orang dengan hati, bukan hanya dengan mata. Pahami bahwa setiap individu memiliki dunia batin yang penuh dengan pengalaman, perasaan, dan harapan yang tak terucapkan. Ketika kita mulai melihat orang bukan hanya dari luar, kita mulai menyadari bahwa setiap jiwa itu unik dan berharga. Begitu pula dalam hubungan kita dengan alam. Alam bukan hanya serangkaian objek fisik, pepohonan, sungai, langit, tetapi ia juga menyimpan energi yang lebih dalam. Alam adalah cermin dari jiwa kita, dan seringkali ia mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri jika kita mau melihat lebih dalam. Ketika kita mulai melihat dunia ini dengan cara yang lebih mendalam, kita tidak hanya akan menemukan keindahan, tetapi juga pengertian yang lebih besar tentang kehidupan itu sendiri. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang bagaimana kita melihatnya. Dan jika kita bisa belajar untuk melihat lebih dari sekadar fisik, kita akan menemukan kedamaian yang lebih dalam setiap detil kehidupan.
Mata kita seringkali dianggap sebagai alat untuk melihat dunia luar. Namun dalam kenyataannya, mata juga memiliki peran yang jauh lebih dalam pencarian kebenaran. Kebenaran sejati bukan hanya terletak pada apa yang kita lihat secara fisik, tetapi lebih dalam lagi pada apa yang kita rasakan melalui penglihatan itu. Seringkali kita mencari kebenaran dalam hal-hal yang tampak jelas dan nyata. Namun ada banyak hal tersembunyi di balik apa yang terlihat oleh mata kasar kita. Mata kita dalam pengertian yang lebih dalam bisa menjadi kunci untuk menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita belajar untuk melihat dengan lebih jernih dan penuh perhatian, kita mulai menyadari bahwa banyak kebenaran yang tidak selalu tampak di permukaan. Setiap tatapan bisa membawa kita lebih dekat untuk memahami realitas yang lebih besar tentang hubungan kita dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran adalah dengan belajar untuk melihat dunia ini tanpa prasangka, tanpa bias, dan tanpa ego yang menutupi pandangan kita. Ketika kita bisa melampaui pandangan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu atau keyakinan yang sudah tertanam dalam pikiran kita mulai membuka ruang untuk melihat dunia dengan cara yang lebih segar dan lebih jujur. Dunia ini tidak hanya seperti apa yang kita lihat, tetapi juga seperti apa yang kita pahami, dan pemahaman itu bisa datang hanya jika kita belajar untuk melihat dengan mata hati. Mata, sebagai jendela jiwa, seringkali bisa menunjukkan apa yang tidak terucap. Jika kita bisa memperhatikan tatapan seseorang dengan lebih jujur, kita mungkin bisa melihat ke dalam hati mereka, kekecewaan yang mereka sembunyikan, atau kebahagiaan yang mereka nikmati. Kebenaran yang kita cari seringkali tidak terletak dalam kata-kata, tetapi dalam apa yang mata kita ungkapkan tanpa suara. Ini adalah aspek yang lebih dalam dari mata, sebagai kunci untuk menemukan kebenaran. Kemampuan untuk melihat apa yang tidak terlihat, untuk merasakan apa yang tidak terucapkan. Melalui pandangan yang lebih mendalam, kita bisa mulai memahami bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang statis atau tetap, tetapi sebuah proses yang terus berkembang. Ketika kita mampu melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih, kita akan menemukan bahwa kebenaran sejati terletak pada penerimaan kita terhadap kenyataan, tanpa mengubahnya sesuai dengan keinginan atau pemahaman kita yang terbatas. Setiap kali kita memandang sesuatu atau seseorang, kita seringkali menunjukkan pandangan kita melalui ekspresi wajah atau gerakan tubuh. Namun apakah kita benar-benar sadar tentang pandangan yang kita tunjukkan kepada dunia? Apakah itu mencerminkan kebenaran dari diri kita yang sesungguhnya? Atau justru hanya sebuah topeng yang kita pakai untuk berinteraksi dengan dunia luar? Pandangan yang kita tunjukkan seringkali lebih dari sekadar reaksi terhadap dunia di sekitar kita. Itu adalah cerminan dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa perlu untuk menunjukkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi orang lain atau dengan peran yang kita pilih dalam kehidupan. Misalnya kita mungkin merasa perlu untuk selalu terlihat kuat, bahagia, atau sukses, meskipun di dalam hati kita merasa sebaliknya. Pandangan yang kita tunjukkan dalam hal ini adalah cara kita menutupi perasaan atau ketakutan yang tak ingin orang lain lihat. Namun jika kita belajar untuk melihat dengan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa pandangan yang kita tunjukkan kepada dunia ini tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Banyak kali kita menyembunyikan sisi-sisi diri kita yang paling rentan, takut untuk menunjukkan kelemahan atau ketakutan kita. Tetapi dalam kenyataannya, justru di balik pandangan yang kita sembunyikan itu, terletak kejujuran dan kedalaman yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya. Melihat lebih dalam bukan hanya soal mengamati dunia luar, tetapi juga tentang mengamati diri kita sendiri. Apa yang kita tunjukkan kepada orang lain dan mengapa kita melakukannya. Seringkali kita merasa terjebak dalam harapan dan penilaian orang lain, sehingga kita lupa untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita takut jika pandangan kita yang sebenarnya, yang mungkin lebih rapuh atau penuh keraguan, akan mengecewakan orang lain. Namun inilah kunci untuk hidup yang lebih autentik.
Ketika kita mulai menunjukkan pandangan yang lebih jujur kepada dunia, kita memberi izin kepada diri kita sendiri untuk menjadi lebih nyata, lebih penuh, dan lebih utuh. Ketika kita berhenti berusaha menjadi apa yang orang lain harapkan, kita bisa menjadi siapa kita sesungguhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Mata kita tidak hanya memberitahu dunia tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang siapa kita. Setiap tatapan yang kita tunjukkan bisa mengungkapkan banyak hal tentang perasaan kita, ketakutan, keraguan, atau bahkan rasa cinta yang mendalam. Jika kita mulai menyadari hal ini, kita akan mulai lebih menghargai kekuatan pandangan kita, baik yang kita tunjukkan kepada orang lain maupun yang kita pegang untuk diri kita sendiri. Pandangan kita adalah bahasa tanpa kata yang bisa menyentuh hati orang lain, atau memberi sinyal tentang bagaimana kita benar-benar merasa. Dengan membuka mata dan hati kita, kita mulai menemukan kebebasan untuk menunjukkan diri kita yang sejati, tanpa rasa takut atau kecemasan tentang apa yang orang lain pikirkan. Dan di balik setiap pandangan yang kita tunjukkan, ada sebuah kisah, sebuah kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Mata adalah jendela yang seringkali lebih berbicara daripada kata-kata. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan suara atau bahasa, tetapi bisa kita sampaikan melalui pandangan mata. Kadang-kadang, ketika kita berhadapan dengan situasi yang membingungkan atau perasaan yang terlalu dalam untuk diungkapkan, mata kita bisa menjadi pembicara yang lebih jujur daripada mulut kita. Apa yang kita tidak katakan dengan kata-kata, seringkali bisa terlihat jelas dalam tatapan kita. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampaknya tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangan mata mereka sudah menceritakan segalanya? Mungkin mereka tampak tenang di luar, tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita bisa merasakan gelombang emosi yang tersembunyi di balik tatapan itu. Ada perasaan yang tidak terucapkan, rasa sakit yang ditahan, kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan, atau kerinduan yang dalam yang tak bisa diartikulasikan dengan kata-kata. Mata seringkali mengungkapkan kebenaran yang kita sembunyikan, yang mungkin kita tak ingin orang lain tahu. Bisa jadi kita merasa cemas atau takut, tetapi kita tidak ingin menunjukkan itu pada orang lain. Namun, tanpa kita sadari, mata kita seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada yang kita duga. Itu adalah cara jiwa kita berkomunikasi, dengan cara yang lebih dalam dan lebih jujur. Bahkan ketika kita berusaha menyembunyikan perasaan kita, mata kita bisa tetap berbicara dengan bahasa yang tak terucapkan. Pada sisi lain, kadang-kadang kita juga menahan banyak hal yang tak ingin kita lihat. Kita mungkin merasa takut untuk melihat kenyataan yang ada di depan kita, atau kita mungkin tidak siap untuk menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri. Dalam hal ini, apa yang tidak kita katakan dengan mata bisa mencerminkan penghindaran atau ketakutan kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam. Namun, justru dengan menyadari bahwa mata kita dapat menyampaikan perasaan dan pikiran yang tersembunyi, kita dapat mulai belajar untuk lebih terbuka dan lebih jujur pada diri kita sendiri dan orang lain. Tidak selalu mudah untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, tetapi dengan membuka mata dan hati kita, kita bisa belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih dalam dan lebih autentik. Ketika kita melihat dunia, kita seringkali terjebak dalam pandangan yang terbatas oleh pengalaman fisik dan perspektif pribadi kita. Kita melihat orang lain berdasarkan apa yang kita ketahui tentang mereka. Kita menilai situasi berdasarkan apa yang kita alami. Dan kita mengartikan dunia melalui lensa yang terbentuk dari keyakinan dan pemahaman kita. Namun ada cara lain untuk melihat dunia yang jauh lebih mendalam, yaitu dengan melihat dari perspektif jiwa. Melihat dunia dari perspektif jiwa berarti kita tidak hanya melihat dunia dengan mata fisik kita, tetapi juga dengan hati dan pemahaman yang lebih luas. Ketika kita melihat dunia dari sudut pandang jiwa, kita melihatnya bukan hanya sebagai serangkaian peristiwa dan objek yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lihat, setiap orang, setiap pengalaman, dan setiap momen adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Melihat dunia dengan perspektif jiwa mengundang kita
untuk melihat lebih jauh dari sekadar penampilan fisik atau kejadian yang tampak. Ini mengajak kita untuk melihat kebenaran lebih dalam di balik setiap situasi. Misalnya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang tampaknya tidak menyenangkan, kita mungkin dapat melihat lebih dalam dan memahami bahwa perilaku mereka berasal dari rasa takut, trauma masa lalu, atau ketidakpastian yang sedang mereka alami. Dengan perspektif jiwa, kita belajar untuk lebih peka terhadap perasaan dan motivasi orang lain, dan kita mulai melihat mereka bukan hanya sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Begitu juga dengan cara kita melihat alam semesta. Ketika kita melihat dunia alam dengan perspektif jiwa, kita bukan hanya melihatnya sebagai lingkungan fisik tempat kita tinggal, tetapi sebagai makhluk hidup yang penuh dengan energi dan kehidupan. Setiap pohon, bunga, sungai, atau gunung adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar, dan setiap elemen alam memiliki tujuan dan peranannya sendiri. Alam bukan hanya sumber daya yang dapat kita manfaatkan, tetapi juga sahabat yang mengajarkan kita tentang kehidupan, ketenangan, dan harmoni. Melihat dunia dari perspektif jiwa juga mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih menerima, dan lebih terbuka terhadap pengalaman hidup. Kita mulai menyadari bahwa setiap momen yang kita hadapi, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kegagalan, atau keberhasilan, adalah bagian dari pelajaran yang lebih besar yang dirancang untuk mengembangkan jiwa kita. Ketika kita melihat dunia dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih damai, karena kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Dengan perspektif jiwa, kita juga belajar untuk melihat keindahan dalam segala hal. Keindahan bukan hanya terletak pada penampilan luar, tetapi dalam setiap proses kehidupan, dalam setiap nafas, dalam setiap interaksi, dalam setiap detik waktu yang berlalu. Ketika kita melihat dengan mata jiwa, kita mulai menyadari bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita saja. Melihat dunia dari perspektif jiwa membuka mata kita pada kedalaman yang lebih luas, membuat kita lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan alam semesta, serta mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih penuh dan lebih sadar. Ini adalah pandangan yang mampu membawa kita pada pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan dan membantu kita menjalani perjalanan spiritual dengan lebih damai dan penuh kasih. Mata kita bukan hanya alat untuk melihat dunia sekarang, tetapi juga penyimpan kenangan-kenangan yang terkadang terpendam dalam diri kita. Setiap kali kita melihat sesuatu atau seseorang, kita mengingat kembali banyak hal yang mungkin sudah lama terlupakan, bahkan tanpa kita sadari. Kenangan-kenangan ini tidak hanya terekam dalam pikiran kita, tetapi juga terpatri dalam tatapan mata kita, seolah-olah mereka menjadi jendela ke masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika menatap seseorang atau sesuatu, ada rasa yang muncul seketika, perasaan yang berhubungan dengan kenangan lama? Mungkin itu adalah kenangan indah bersama orang yang kita cintai, atau mungkin kenangan yang menyakitkan dari suatu perpisahan yang tak terhindarkan. Mata kita, dengan segala kepekaannya, bisa membawa kita kembali ke momen-momen itu, seolah-olah waktu tak pernah berjalan. Mata yang menyimpan kenangan ini juga seringkali menjadi pengingat tentang siapa kita sebenarnya. Kenangan tentang masa lalu, baik yang manis maupun yang pahit, membentuk siapa kita saat ini. Setiap tatapan yang kita berikan kepada dunia ini bisa menjadi cermin dari perjalanan hidup yang kita jalani. Ketika kita melihat orang lain, kita juga terkadang melihat potongan-potongan dari pengalaman kita sendiri, kenangan yang menghubungkan kita dengan mereka tanpa kata-kata. Namun, ada kalanya kita berusaha untuk mengabaikan atau menyembunyikan kenangan-kenangan itu. Mungkin kita merasa takut menghadapi masa lalu yang menyakitkan, atau kita ingin melupakan bagian-bagian tertentu dari perjalanan hidup kita. Tetapi mata kita tidak bisa begitu saja menutupi kenangan yang ada. Bahkan jika kita berpaling, kenangan itu tetap hidup di dalam tatapan kita.
dalam cara kita melihat dunia, dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Mata yang menyimpan kenangan mengajarkan kita untuk lebih sadar akan perjalanan hidup kita. Kenangan tidak harus selalu berhubungan dengan masa lalu yang suram atau bahagia, tetapi mereka juga mengingatkan kita untuk lebih menghargai setiap momen yang ada. Setiap kenangan baik atau buruk adalah bagian dari kita yang membentuk siapa kita sekarang. Mata kita mengungkapkan kisah-kisah itu, dan dengan menyadarinya kita bisa belajar untuk lebih menerima perjalanan hidup kita dan membuka diri untuk masa depan yang lebih penuh dengan kemungkinan. Ada kalanya, pandangan kita tentang sesuatu atau seseorang bisa berubah dalam sekejap. Pandangan itu bisa datang dari satu pertemuan, satu tatapan, atau satu momen pemahaman yang mendalam yang mengubah seluruh cara kita melihat dunia. Pandangan yang mengubah segalanya bukan hanya tentang bagaimana kita melihat sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana pemahaman kita berkembang, membuka jalan bagi perubahan besar dalam hidup kita. Pernahkah kamu merasakan bahwa ada saatnya kamu melihat seseorang dengan cara yang berbeda? Misalnya seseorang yang dulunya kamu anggap jauh atau sulit dimengerti, tiba-tiba menjadi begitu dekat dan penuh makna? Atau mungkin ada momen di mana pandanganmu terhadap hidup berubah ketika kamu mulai melihat dunia dengan cara yang lebih positif, lebih terbuka, dan lebih penuh pengertian. Pandangan ini bisa mengubah cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita menghadapi tantangan, dan bahkan cara kita melihat diri kita sendiri. Pandangan yang mengubah segalanya seringkali datang ketika kita membuka mata dan hati kita untuk melihat lebih dalam. Ketika kita berhenti menghakimi berdasarkan penampilan luar dan mulai melihat orang dengan lebih penuh kasih, kita bisa merasakan kedalaman yang tak terlihat sebelumnya. Pandangan yang lebih dalam ini dapat mengungkapkan kebaikan, keindahan, dan potensi dalam diri orang lain yang sebelumnya kita abaikan. Begitu juga dalam perjalanan spiritual kita. Ada kalanya kita mungkin merasa terjebak dalam rutinitas atau kebingungan, tetapi satu pandangan yang lebih jernih, sebuah pencerahan atau kesadaran, dapat mengubah seluruh cara kita melihat hidup. Pandangan ini bisa muncul melalui momen refleks yang tenang, sebuah pengalaman yang membuka mata, atau bahkan sebuah kata-kata bijak yang menginspirasi kita. Ketika pandangan kita berubah, dunia di sekitar kita pun berubah. Kita mulai melihat lebih banyak kemungkinan, lebih banyak harapan, dan lebih banyak keindahan dalam setiap momen hidup kita. Pandangan yang mengubah segalanya juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam cara pandang yang sempit. Dunia ini tidak statis, ia selalu berubah, dan begitu juga cara kita melihatnya. Dengan memperbarui pandangan kita, kita membuka diri untuk pertumbuhan dan transformasi. Kita tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi kita juga mengubah dunia itu sendiri melalui cara kita berinteraksi dengannya. Ingatlah bahwa setiap pandangan yang kita tunjukkan ke dunia ini memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu. Pandangan penuh kasih, penuh pengertian, atau penuh kedamaian dapat menciptakan gelombang positif yang tak terduga. Dengan melihat dunia melalui mata yang lebih penuh harapan dan kasih sayang, kita tidak hanya mengubah cara kita melihatnya, tetapi kita juga mengubah cara dunia itu berinteraksi dengan kita. Pandangan kita memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, dan dalam setiap pandangan yang kita pilih, kita membuka diri pada kemungkinan yang tak terhingga. Mata kita bukan hanya alat untuk melihat dunia fisik yang ada di sekitar kita, tetapi juga merupakan saluran untuk merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Ketika kita membuka mata untuk melihat dunia, kita sebenarnya sedang menyaksikan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Jaringan tak terhingga yang menghubungkan kita dengan setiap elemen alam semesta. Alam semesta ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita, melainkan sebuah kesatuan yang saling terhubung melalui energi, kehidupan, dan kesadaran. Cobalah untuk sejenak menutup mata dan kemudian bayangkan dirimu berada di tengah alam yang luas, mungkin di sebuah hutan yang hijau, di pantai yang tenang, atau di bawah langit malam yang penuh bintang. Apakah kamu merasakan hubungan itu?
Mata kita adalah pintu yang memungkinkan kita untuk merasakan betapa dalamnya koneksi kita dengan segala sesuatu yang ada. Ketika kita melihat alam dengan penuh perhatian, kita bukan hanya melihat pohon atau gunung, tetapi kita juga merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Dan kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari semua itu. Setiap kali kita menatap langit yang luas, laut yang tak terbatas, atau bumi yang penuh kehidupan, kita sebenarnya sedang merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Alam semesta tidak hanya ada di luar sana, tetapi juga ada dalam diri kita, dalam setiap sel tubuh kita, dalam setiap tarikan napas kita, dalam setiap detak jantung kita. Semua ini adalah bagian dari jaringan energi yang tak terlihat, yang menghubungkan kita dengan seluruh ciptaan. Mata kita sebagai jendela jiwa memungkinkan kita untuk membuka kesadaran ini. Ketika kita melihat dunia dengan mata yang penuh rasa syukur dan penuh perhatian, kita mulai merasakan kehadiran alam semesta dalam segala hal. Mata kita bisa menghubungkan kita dengan energi-energi universal yang lebih besar dari diri kita sendiri, yang memberi kita wawasan lebih dalam tentang kehidupan, cinta, dan harmoni. Melalui penglihatan yang lebih mendalam, kita dapat melihat keindahan dan keteraturan yang ada dalam setiap elemen alam, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya biasa atau sederhana. Mata kita yang melihat dunia dengan penuh kesadaran dapat membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan alam semesta dan bagaimana kita berperan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalamnya. Ketika kita bertanya, apa yang kamu lihat? Swing kita tidak hanya berbicara tentang penglihatan fisik semata, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat dunia di sekitar kita dengan mata hati dan pikiran kita. Dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan makna, dan apa yang kita lihat, baik itu orang, peristiwa, atau bahkan benda-benda sehari-hari, tergantung pada cara kita memandangnya. Apakah kita melihat dengan mata yang penuh pengertian, atau dengan pandangan yang terhalang oleh prasangka dan bias? Saat kita melihat seseorang, misalnya, kita mungkin hanya melihat penampilan luar mereka, tetapi apa yang kita lihat lebih dari itu? Apakah kita melihat kesulitan yang mereka hadapi, harapan yang mereka simpan, atau kebaikan yang tersembunyi di dalam diri mereka? Begitu juga dengan alam dan kehidupan di sekitar kita. Apakah kita hanya melihatnya sebagai objek-objek terpisah, atau kita menyadari bahwa semuanya saling terhubung dalam satu kesatuan yang lebih besar? Apa yang kamu lihat juga bisa menjadi pertanyaan yang mengarah pada refleksi diri. Apa yang kita lihat dalam diri kita sendiri? Apakah kita melihat kekuatan kita, kelemahan kita, atau potensi yang belum kita gali? Banyak kali, cara kita melihat diri sendiri membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Jika kita melihat diri kita sebagai pribadi yang penuh dengan potensi dan kasih sayang, kita akan melihat dunia dengan cara yang penuh harapan dan cinta. Sebaliknya, jika kita melihat diri kita dengan rasa takut atau rendah diri, kita mungkin akan melihat dunia dengan cara yang negatif dan penuh kecemasan. Namun, apa yang kita lihat tidak hanya bergantung pada apa yang ada di depan mata kita. Ada banyak hal yang tersembunyi di balik permukaan, dan hanya dengan membuka mata hati kita, kita dapat melihat lapisan-lapisan kebenaran yang lebih dalam. Melihat dunia dengan mata hati berarti kita belajar untuk melihat bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga apa yang tak terlihat, emosi, energi, dan esensi yang ada di balik segala sesuatu. Mata kita memiliki kekuatan untuk melihat lebih dari sekadar dunia fisik. Mereka memberi kita kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih tinggi, melihat keindahan dalam setiap detik, melihat kebaikan dalam setiap individu, dan melihat kesatuan dalam segala perbedaan. Ketika kita belajar untuk melihat dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, kita menyadari bahwa dunia ini penuh dengan pelajaran yang menunggu untuk ditemukan, dan setiap pandangan yang kita pilih dapat mengubah cara kita berhubungan dengan kehidupan. Jadi apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat dunia ini dengan rasa syukur dan pengertian, atau dengan prasangka dan penilaian? Bagaimana cara kamu memandang dirimu sendiri dan orang lain? Semua itu akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup
dan cara kita berinteraksi dengan dunia ini. Dengan belajar untuk melihat dengan mata yang penuh kesadaran, kita membuka diri pada keajaiban hidup dan kemungkinan yang tak terbatas. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita lihat dengan mata fisik kita, padahal dunia ini seringkali lebih dari itu. Melihat dengan hati berarti melihat dunia dan orang lain tidak hanya dari penampilan luar, tetapi juga dengan perasaan, empati, dan pengertian yang lebih dalam. Ini adalah cara untuk melihat yang melibatkan seluruh keberadaan kita, bukan hanya indera penglihatan kita. Saat kita melihat dengan hati, kita mulai melihat lebih dari sekadar apa yang tampak di luar. Kita dapat merasakan perasaan orang lain, memahami niat mereka, dan melihat keindahan yang tersembunyi dalam setiap pengalaman hidup. Misalnya, ketika kita melihat seseorang yang tampak kesal atau marah, kita mungkin tidak hanya melihat perilaku mereka, tetapi kita mulai mencoba memahami apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka butuhkan. Mungkin mereka sedang menghadapi stres, kesedihan, atau ketidakpastian yang tidak terlihat oleh mata. Melihat dengan hati mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, menilai atau membuat asumsi tentang orang atau situasi. Seringkali kita hanya melihat bagian luar dari sebuah cerita, sementara bagian terdalamnya tersembunyi. Ketika kita membuka hati kita untuk melihat dunia, kita membuka diri kita untuk memahami lebih dalam tentang siapa orang lain sebenarnya, dan tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Melihat dengan hati juga berarti kita lebih sadar akan energi yang ada di sekitar kita. Setiap orang, setiap tempat, dan setiap situasi memiliki energi yang bisa kita rasakan jika kita cukup peka. Melalui hati kita dapat merasakan kedamaian di alam atau ketegangan di antara orang-orang. Melihat dengan hati menghubungkan kita dengan dunia pada tingkat yang lebih spiritual, di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar kita memiliki getaran, dan kita dapat merasakannya jika kita membuka diri untuk itu. Ini adalah ajakan untuk lebih hadir, untuk tidak hanya melihat dengan mata, tetapi untuk merasakan dengan hati. Ketika kita melakukannya, dunia menjadi tempat yang lebih penuh makna. Karena kita mulai melihat keindahan dan kebenaran yang lebih dalam di balik segala hal yang kita temui. Melihat dengan hati juga mengingatkan kita untuk menghargai keunikan setiap individu dan setiap momen yang kita jalani. Karena setiap pengalaman adalah kesempatan untuk melihat lebih dalam dan lebih luas. Mata kita lebih dari sekadar organ fisik untuk melihat. Mereka menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan dalam cara kita melihat dunia dan orang-orang di sekitar kita. Sebuah kekuatan yang seringkali tersembunyi dalam ketajaman pandangan kita. Mata kita adalah cermin dari jiwa, dan melalui mereka kita dapat memancarkan energi yang dapat mempengaruhi dunia dengan cara yang tak terduga. Coba pikirkan sejenak. Pernahkah kamu merasakan kekuatan dalam tatapan seseorang yang penuh kasih atau penuh pengertian? Atau mungkin sebaliknya, tatapan yang penuh kemarahan atau kebencian yang dapat meninggalkan dampak yang dalam? Mata kita memiliki kemampuan untuk mengirimkan energi ke orang lain, baik itu energi positif atau negatif, dan ini mempengaruhi hubungan kita dengan mereka. Ketika kita melihat seseorang dengan kasih sayang dan perhatian, kita bisa merasakan ikatan yang terjalin, sebuah kekuatan yang bisa menyembuhkan atau memberikan kenyamanan pada orang tersebut. Sebaliknya, tatapan yang penuh dengan kebencian atau ketidakpedulian bisa menciptakan jarak atau bahkan luka dalam hubungan. Ada juga kekuatan dalam cara kita memandang dunia. Ketika kita melihat dunia dengan pandangan yang positif, penuh harapan, dan terbuka, kita dapat menarik energi yang sama ke dalam hidup kita. Pandangan kita memiliki dampak langsung pada bagaimana kita merasakan dunia dan bagaimana kita bertindak di dalamnya. Jika kita melihat dunia dengan rasa syukur dan pengertian, kita akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita, karena kita membuka diri pada kebahagiaan dan kebaikan. Mata juga bisa menjadi alat untuk menemukan kebenaran. Melalui mata kita bisa mulai melihat dunia dengan cara yang lebih jernih dan lebih sadar. Terkadang,
kita harus melampaui apa yang tampak di luar dan melihat ke dalam, baik itu dalam diri kita sendiri atau dalam orang lain. Mata yang jernih dan terbuka memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam, untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa dan setiap pertemuan. Kekuatan mata juga terletak pada kemampuan mereka untuk menghubungkan kita dengan alam semesta. Saat kita menatap langit yang luas, kita merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari kita. Sebuah energi yang mengalir melalui segala sesuatu yang ada. Dalam setiap tatapan kita mengirimkan dan menerima energi yang saling terhubung. Mata kita dalam kedalaman dan kepekaannya menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas, dengan kekuatan alam semesta yang lebih besar. Melalui mata, kita memiliki kekuatan untuk melihat lebih banyak, memahami lebih dalam, dan berkontribusi lebih besar dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Kekuatan ini tidak hanya terletak pada bagaimana kita melihat, tetapi juga pada bagaimana kita menggunakan pandangan kita untuk mengubah dunia sekitar kita. Setiap tatapan yang kita berikan bisa menjadi peluang untuk menebarkan kasih, kebijaksanaan, atau pengertian. Dengan menyadari kekuatan yang tersembunyi di mata kita dapat mulai melihat dengan cara yang lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih penuh energi positif. Mata kita lebih dari sekadar jendela dunia fisik. Mereka adalah cerminan jiwa kita, mencerminkan apa yang kita rasakan, pikirkan, dan alami dalam kehidupan ini. Apa yang kita lihat dan bagaimana kita melihatnya sangat bergantung pada bagaimana kita merasakan dunia di dalam diri kita sendiri. Mata kita bisa mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, cinta, dan banyak lagi. Semuanya tanpa kata-kata. Mereka berbicara dalam diam, menyampaikan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Ketika kita melihat dunia melalui mata yang penuh kasih dan pengertian, kita mulai merasakan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita melihat dunia dengan mata yang penuh kecemasan atau kebencian, dunia itu pun akan terlihat lebih gelap. Dengan demikian, bagaimana kita memandang dunia bukan hanya soal persepsi, tetapi juga tentang keadaan hati dan jiwa kita. Mata sebagai cerminan jiwa mengajarkan kita bahwa apa yang ada di luar seringkali adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Ketika kita melihat dengan mata yang jernih, bebas dari prasangka dan ego, kita mulai melihat dunia dengan cara yang lebih indah dan lebih penuh pengertian. Mata kita dapat membawa kita pada pencerahan, memungkinkan kita untuk melihat lebih dari sekadar yang tampak dan memahami kedalaman yang ada di balik setiap momen hidup. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan terburu-buru, melupakan untuk melihat dengan hati dan mata yang penuh kesadaran. Kita lupa bahwa mata kita tidak hanya berfungsi untuk melihat fisik, tetapi juga untuk merasakan dan memahami lebih dalam. Jika kita mau meluangkan waktu untuk benar-benar melihat, untuk membuka mata hati kita akan menemukan keindahan dalam setiap detik, dalam setiap pertemuan, dan dalam setiap pengalaman. Mata kita juga mengajarkan kita tentang hubungan kita dengan dunia ini. Mereka menghubungkan kita dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan diri kita sendiri. Melalui pandangan kita bisa menyentuh hati orang lain, mengubah perspektif mereka, atau bahkan menginspirasi mereka untuk melihat dunia dengan cara yang lebih positif. Setiap tatapan kita bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, dan setiap pandangan yang kita pilih bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Pada akhirnya kita diingatkan bahwa mata kita adalah refleksi dari jiwa kita. Mereka tidak hanya melihat dunia di luar, tetapi juga memperlihatkan dunia dalam diri kita. Dengan menyadari kekuatan yang ada di dalam mata kita bisa membuka diri pada kedalaman yang lebih besar, pada pencerahan yang lebih luas, dan pada hubungan yang lebih mendalam dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Mata sebagai cerminan jiwa mengajak kita untuk melihat dengan lebih penuh kesadaran, untuk memahami lebih dalam, dan untuk hidup lebih terhubung dengan semua yang ada.